praying. Lead the prayer for us, Vina. Before we start our class, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Amen. All right. So let's start our class. Today we will learn how to introduce ourselves at in intermediate level. Nah, kalau sebelumnya Miss Anda pernah ajarkan bagaimana memperkenalkan diri, tetapi belum komplit, masih di versi basic, ya, masih di versi basic. Kalau sekarang, how to introduce yourself to others, but in formal situation, jadi dalam situasi yang formal, kayak misalnya nih, Vina baru masuk sekolah kan, nanti kan di sekolah di SMA ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, Yeah. kalau guru suruh memperkenalkan diri, gimana caranya supaya Vina ngomongnya lebih lancar gitu ya. Jadi kita akan Okay. belajar itu hari ini. Nah, bisa Anda buat dulu. Nah, oke. Alright. Oke, the first one sama seperti di basic. The first one you have to use opening. Jadi kalau misalnya di dalam kelas atau situasi formal pakai opening dulu ya. Jadi topik kita adalah introducing self ya. Intro ya, introducing self in formal situation. Jadi di dalam kondisi yang formal ya, kayak misalnya di sekolah seperti itu. Atau kalau tidak di sekolah, misalnya kalau kuliah nanti di kelas, di kampus seperti itu ya. The first Okay. one you have to use opening first. Nah, opening itu kamu bisa pakai misalnya I would like to introduce myself. Nah, I would like to introduce Introduce myself. myself. Ya, cara baca ini bukan would ya. Ini udah pernah Yeah. kita jelasin. The Yeah. pronunciation is would. Would. Wood. Yes, Wood. right ya. And then this one In, introduce. in, Introduce. Coba? introduce. Yes, introduce. Introduce. Ya. Okay. I would like to Like to. introduce myself ya. Terus yang kedua bisa juga kamu pakai let me Like introduce myself. myself. Boleh ya. Let me introduce Introduce myself. myself. Seperti itu ya. Atau I would like to introduce myself. Nah, ini boleh dipakai. Kemudian apa lagi ya? Ada satu lagi, misalnya lupa ya. Dua ini dulu untuk opening. Nah, and then after that you can tell your name. Nah, di sini ada ya number one name. Nah, telling the name bisa menggunakan pertama full name dulu, complete names Oh. dulu. Jadi complete names. My names bla 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 bla. Nah, ini yang complete ya. Diisi dengan complete names ya, complete name, sorry, complete name. Atau jadi boleh pakai my names bla 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 atau ini boleh I'm siapa gitu. Misalnya Miss Nanda nih, I'm Nanda Laila Putri. Ini juga complete ya, complete name. Nah, setelah itu baru panggilan. Ya, nicknames. Nicknames itu Okay. panggilan. Nah, panggilan ini macam-macam. Kalau yang paling umum dan paling basic, itu biasa kita bilang you can call me bla bla bla. Nah, ini panggilan ya. Nickname. Nickname itu panggilan. You can call me Vina gitu ya. Atau bisa pakai I go by. Nah, ini jarang diajarkan di sekolah ataupun di lesson. Kenapa? Ini kebanyakan native speaker pakai. Orang Amerika kebanyakan pakai ini, ya. I go by Nanda. My name's Nanda Laila Putri, so I go by Nanda, gitu ya. Terus di sini nickname. Jadi nama singkat. Yang terakhir bisa juga people usually call me apa ini? Oh, ya. People usually call me bla bla bla. Nah, ini ya. Jadi ada tiga cara untuk kamu menyebutkan nama dalam memperkenalkan diri ya. You Yeah. can say I go by, you can call me atau people usually call me Tina seperti itu.
Get it? Yes, I get it. Yes, after that, you can talk about country or city of origin. City of origin karena kamu perkenalannya sama-sama di Indonesia, Mm-mm. teman-teman Indonesia, nggak perlu sebutkan negara. Tapi Okay. city of origin. City of origin ini adalah kota asal. Ya. Nah, kebanyakan kita kan cuman bilang I live in Bali atau I live in Tabanan, sudah selesai. Betul ya? Dulu Mm. di basic gitu kan. Nah, Yeah. but now don't not only say I live in Bali or I live in Tabanan, not only that, but you can explain. Jadi bisa dijelaskan ya. Kasih sedikit penjelasan, brief explanation. Misalnya, kamu mau menjelaskan tentang kota neighbor cities. Nah, misalnya kasih contoh ya di sini neighbor cities. Di bawah sini. Ya, city of origin. Nah, the verse one, you want to talk, maybe you want to explain ya. Di sini explain more. Jadi tidak hanya sekedar I live in Bajre, I live Mm. in Tap. No, not only that, but you can explain such as Okay. neighbor city. Miss, neighbor city ini maksudnya apa? Nah, neighbor cities ini maksudnya adalah kota tempat kamu tinggal itu berdekatan dengan apa? Oh, Gitu ya, berdekatan dengan kota jangan apa? kamu. Contoh, kamu memperkenalkan diri dengan orang di bukan di Bali nih, kamu memperkenalkan diri dengan teman-teman dari luar kota nih. Terus kamu bilang, actually I live in Bali, so Bali near to Lombok, gitu. Nah, itu namanya neighbor cities ya. Jadi kota tetangga, kota tetangga gitu. Itu neighbor cities. Misalnya kasih contoh ya, example. Hmm, I live in Tabanan, Tabanan, Bali. Hmm, actually, Tabanan near to Java, East Java, Jawa Timur ya, Yeah. East Java. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Tabanan dekat sama Jawa Timur, seperti itu. Mm. Jadi kamu memberi sedikit penjelasan, jadi nggak monoton kan? Yeah. Lebih beragam gitu ya, Mm. perkenalan diri kamu dibandingkan waktu kamu masih basic bilangnya I live in Tabanan, selesai Yeah. gitu. Nah, kemudian kamu juga bisa menceritakan the people. The people maksudnya gimana? Kira-kira kalau misalnya bilang the people ini apa yang bisa diceritakan tentang orang-orang yang ada di Tabanan nih, misalnya atau di Bali? Sukanawar. Suka Sukanawar. suka nama. Usahakan yang positif ya kalau memperkenalkan diri. Ya, suka nawar. Kamu realita sekali. Apa? Ya, ramah itu ya umumnya Oh, orang Bali itu ramah ya. ya. Ya, orang Bali itu terkenal dengan keramah tamahannya. Orang Bali itu umumnya ramah, ramah dan Oh, juga suka nolong. Ya, itu kalau kita ke kota-kota lain terkenalnya Bali seperti itu, suka nolong dan oh, ramah. Kamu bisa jelaskan nih. Misalnya kasih contoh. Ya, the people in Bali very kind. Nah, very kind and friendly. Friendly itu ramah, ya. oh, Sudah, gitu. Ya kan? Jadi ya. nanti baru jadi satu paragraf gitu. Oh, Nah, ya. misalnya coba sampai di sini dulu. Misal kamu mau, Mm, Hi everyone, good afternoon. I would like to introduce myself. mm, So, my name's Nanda Laila Putri. I go by Nanda. I live in Bali, actually, but Bali near to East Java and also Lombok. Ini misalnya tambah ya. mm, The people here, the people in Bali very kind and friendly. Lebih enak ya daripada kamu bilang mm. gini. I would like to introduce myself. My name's Nanda Laila Putri. I go by Nanda. I live in Bali.
Wait. kikuk habis itu. Betul ya? Iya. Kelihatannya nggak begitu lancar bahasa Inggris kamu, ya kan? Iya. Nah, nanti habis ini praktis ya. Oke. Oke. Untuk siapa namanya Sally, Sally juga ya. Sally harus simak video ini. Habis itu kamu praktis dengan rekam suara. Kemudian bisa menceritakan, nggak harus semua ini kamu ceritakan, tidak harus. Kamu Oh. bisa misalnya pilih cuma dua yang mau diceritakan. Misalnya cuma mau menceritakan the people sama weather, boleh ya. Tapi ini misalnya kasih contoh aja. Oke. Kemudian city center. City center berarti pusat kota. Ya, ini adalah pusat kota. Nah, kamu mungkin mau menceritakan pusat kota. The city center in Bali actually is Denpasar. And Denpasar is very crowded because a lot of people come to Denpasar um, to work, misalnya untuk bekerja gitu. Nah, itu city center. Kemudian kamu bisa menceritakan typical food. Typical food ini adalah makanan khas. Oh. Ya, um, typical food. Typical food ini adalah makanan khas. Nah, contohnya, so I live in Tabanan, Bali, and actually Tabanan near to East Java, and also people in Tabanan they are very kind and friendly, and you know the typical food here, gitu. The oh. typical food in Tabanan is, misalnya nggak tahu apa ya makanan khas di Tabanan. Apa makanan khas Tabanan? Nggak tahu. Anggap aja ayam betutu ya. Oh ya. Yeah, and the typical food and here actually ayam betutu. Nah, gitu ya. Jadi makanan khas. Boleh mau ceritakan itu atau weather. Nah, cuaca. Cuaca. Contoh, misalnya kasih contoh. Um, here the weather, hmm, the weather is hot but windy. When Is near to the beach. Windy itu apa? ingin Ber, berawan. bukan, berawan itu cloudy. Ayo, Oh. waktu itu kita pernah belajar. 1 bulan nggak belajar lupa. Kenapa? Windy itu Berangin. berangin, ya, Oh. berangin. Nah, jadi misalnya menceritakan tentang di Antap nih ya. Di Antap ini kan cuacanya itu panas tapi berangin, ya kan? Oh iya. Nah, near to itu dekat-dekat dengan pantai seperti itu. Boleh ya. Mau menceritakan cuaca. Terus boleh menceritakan environment. Environment ini adalah lingkungan. Oh Nah, ini. lingkungan misalnya my environment, lingkungan kamu misalnya seperti apa? My environment is a very clear, bersih gitu. Lingkunganku bersih because people here like to um like to do apa ya? Oh, like to like to clean this area misalnya. Karena orang-orang di sini suka membersihkan area di sini. Contoh gitu. Ini lingkungan ya. Nah, kemudian Oke. yang terakhir local culture. Local culture ini cara bacanya culture. 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 Good job ya. Local culture ini adalah budaya. Budaya lokal ya. Misalnya budaya lokal di sini kamu mau menceritakan tentang apa? Contoh tentang budaya Odalan apa gitu ya. Nah, itu budaya lokal namanya. Nah, so until here sebelum masuk ke 3 dan 4 bagian ini dulu dari opening, tell about your name and then explain about your city origin. So, do you have any question? Ada pertanyaan? Eh, kalau neighbor cities-nya tuh kalau pakai desa berarti pakai desa seberangnya. Yep, that's right ya, neighbor village. Nah, jadi kalau desa itu Village. pakainya village. Ya, betul ya. Oke. Ya, Ya. boleh ya. Village. Village. Nah, village itu ini desa, nggak pakai S.
Nah, desa seberang gitu. Boleh ya. Desa Ya, seberang atau desa aja. tetangga, berarti neighbor village gitu ya. Oke, Miss Nanda kasih contoh sekarang. Miss Nanda kasih contoh perkenalan diri Miss Nanda ke kamu. Nanti kamu coba buat coret-coret perkenalan Mm-mm. diri kamu, baru kamu bacakan atau kirim di WA group ya. Oke. Contoh Miss Nanda dulu. Um, I would like to introduce, sorry, myself. I'm Nanda Laila Putri. I go by Nanda. I live in Bali, but I'm from Padang. Nah, karena Oh, kota asal, Miss Nanda kan orang Padang. Berarti oh, Miss Nanda ceritakan kota asal Miss Nanda. Karena mm, Miss Nanda bukan orang Bali, tapi orang Padang. Padang. Kan? Nah, kemudian misalnya Miss Nanda mau menceritakan cuman orang-orangnya sama makanan dan cuaca misalnya ya. Nah, Padang, kok nggak mau? Padang is West Sumatra. Hmm, kemudian people in Padang are very kind. Nah, are very kind and also friendly and and also friendly. Terus misalnya mau menceritakan apa lagi nih? Oh, mau ceritakan makanan khas deh gitu kan. Nah, you know, tuh kayak mau bilang sama orang, tahu nggak? Gitu. Oh, Tahu nggak? Gitu. mm, Jadi lebih enak kan omongan kita kalau dalam bahasa iya. Indonesia kayak bilang, tahu nggak? Ah, rendang? Rendang? Rendang is a famous traditional food from Padang. Nah, I like rendang. Mm, Terus sana mau menceritakan weathernya mungkin, cuacanya gitu kan. Nah, the weather in Padang is little bit cold, but sometimes it's hot. Sudah selesai. What? Nah, Oh, sampai di sini dulu karena belum pakai penutup. Kita belum pakai oke. closing ya. Nah, sampai di sini dulu. Jadi kamu coba menceritakan diri kamu. I will give you time around 10 minutes ya. 10 menit paling lama. Silakan dioret-oret. Kamu mau Ya, menceritakan apa nih? Mulai dari memperkenalkan nama, kemudian kota asal atau desanya juga boleh ya. oke. Bukan kota tapi Miss aku mau perkenalkan desa, silakan. Terus, Untuk Sally juga sama ya, Sally ya. Kalau kamu nonton video ini, tolong kamu nanti dikerjakan ya. Jadi nggak ada alasan. Miss Nanda akan tagih, paling lambat dikumpulkan besok. Rekam suara ya, Sally. Ya, sorry, sorry. Ya, Sally, setelah kamu buat yang ini, ya kirim ke Miss Nanda dan rekam suara, kemudian kita lanjut membahas tentang education, pendidikan atau major. Major itu kalau kita kuliah ya, ini jurusan. Nah, the first one you can say I study at. I study at itu bilang aku sekolah di mana? Misalnya I study at SMA Negeri 1 Bajre. And I am in bla 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 grade. Nah, bla bla di sini titik-titik adalah kelas berapa gitu ya. Nah, you can talk about it. Kemudian bisa juga kalau misalnya SMA, Miss, kalau SMA itu ada jurusan gitu kan, misalnya udah ada jurusan belum? sudah. Sudah. Nah, Iya, kamu SMA atau SMK? SMK. Kalau SMK itu namanya Vocational High School. Vocational High School. Ya, misalnya catatkan di sini ya. Oke. Vocational High School. Next. Nah, ini namanya SMK ya. Jadi, I study at Vocational High School berapa?
Satu misalnya. Nggak ada. Oh, Langsung nggak ada. Triatma Jaya gitu. Oh, Atmajaya. I study at Vocational High School Atmajaya gitu. SMK Oh, Atmajaya. Boleh ya? Nah, jadi SMK itu Vocational High School. Kalau SMA cuman Senior High School. Nah, ini SMA ya. Nah, kemudian kalau SMK kan ada jurusan tuh, ya. major. Nah, kamu bisa bilang, my major is bla bla bla. Misalnya jurusan kamu jurusan apa gitu ya. Nah, major itu adalah jurusan ya, jurusan saya titik-titik. Misalnya jurusan kamu bisnis manajemen. My major is business management gitu. Kamu jurusan apa? Kuliner. Kuliner. Nah, Ya, my major is is culinary. culinary. Ya, Culinary. culinary ya. Nah, Asik. contohnya culinary gitu ya. Nah, kemudian pakai alasan. Kalau kamu ada jurusan, sudah ada jurusan, boleh tambahkan alasan. Nah, ini opsional ya. Ini opsional. Why? Kenapa? Gitu. Oke. Kenapa memilih jurusan itu? Kenapa memilih jurusan itu gitu? Jadi tidak hanya sekedar kamu bilang I study at Vocational High School at Majaya and my major is culinary. Tapi nggak hanya itu, tapi kamu bisa lanjutkan dengan I choose culinary because gitu. Why ya? Example, I I choose this major because kenapa gitu seperti itu because I choose this major because I want to open my own restaurant someday misalnya gitu aku mau buka restoran sendiri suatu saat nanti gitu ya. Nah ini untuk yang education. The last one is hobby. Terakhir membicarakan tentang hobi baru closing. Sebentar. Ini Miss Nanda tutup aja biar Miss Nanda lebih gampang untuk ketik-ketik ya. Dan kemudian membicarakan tentang hobi. Nah, hobi yang pertama bisa bilang my hobby is bla 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 seperti itu. Atau bisa juga pakai I'm keen on. I'm keen on itu sama kayak aku suka ini gitu. I'm keen on swimming. I'm keen on reading. I'm keen on cooking. Aku suka masak gitu ya. Nah, atau bisa juga in my free time I like to ngapain gitu. Misalnya, in my free time I like to apa ya? I like to cook. To try new recipe, mencoba masakan baru misalnya. Boleh ya, salah satu dipakai. Tidak semuanya, tapi salah satu boleh dipakai ya. Nah, bisa I'm keen on atau um, I'm sorry, phone off. Nah, I'm fond of ini sama seperti aku suka atau I like to gitu ya. Nah, ini untuk hobi. Oke. Setelah itu, after that, you can use closing. Nah, closing that's important part. Closing ini adalah penutup ya. Bisa pakai kata sorry. That's all about me. Oh, Nice to see you all. Thank you. Boleh ya, seperti ini. Atau misalnya, it's about me and glad to see you today. Nah, boleh juga ya, pakai seperti ini, pakai glad, pakai nice, boleh ya. Nah, ini closing. Intinya closing itu kamu menutup seperti itu, ya. Nah, misalnya akan contohkan di sini lagi ya. Tadi kan Miss Nanda udah cerita nih tentang kotanya. Terus Miss Nanda misalnya anggap nih Miss Nanda ya. Miss Nanda kan tidak tidak sekolah. Oh, anggaplah Miss Nanda sekolah ya. I study at
Vocational High School PGRI, misalnya seperti itu ya. Nah, my major Yeah. is business management because I want to build my own business after gradu after graduated. Nah, contoh seperti ini ya. Aku mau buka bisnis sendiri setelah aku tamat gitu atau setelah tamat gitu. Okay. Oke, so now your turn. Sekarang giliran kamu. Terus, oh ya, yang terakhir Miss Nanda belum hobi belum ya? Oke, Yeah, hobi. in my free time, in my free time, I like to read and watch movie and watch movie. So that's all about me. Nice to see you all. Thank you. Selesai. Jadi ini lebih enak kan kedengarannya daripada kamu hanya sekedar memperkenalkan diri. Hello guys, my name's Nanda Laila Putri. I go by Nanda. I live in Bali. My hobby is reading. I live in Tabanan, misalnya seperti itu. Sebentar ini kok dia hilang ya? Oh, ini yang harus di. Oke, sebentar nih Miss Nanda. Oke. Ah, oh ada yang hilang. Ya, Okay. ya. Silakan dikerjakan dulu. Saya sudah. Ya, Selin lagi. Sally juga ya. Kalau Sally nonton ini udah sampai di bagian ini, tolong dikerjakan. Kemudian Sally rekam suara, ya. Dimulai dari memperkenalkan nama sampai terakhir menceritakan tentang hobi kamu. Kemudian kamu tutup dengan closing dan rekam suara kamu, oke? Miss Nanda hitung satu pertemuan kamu hadir. Let me Let me introduce myself. I'm Niputu Vina Marcella. People usually call me Vina. You know, I live in Antap, Bali. Actually, Antap near to Bajra, and the weather here is usually partly cloudy. You know, the environment here is very cool and pleasant. I study at Vocational High School, Triatmajaya. My major is culinary because I'm interested in trying new things and experiments with mixing drinks. And I want to become a bartender. You know, in my free time, I like to drawing. That's all about me. Nice to see you all. Thank you. Alright, that's better, right? Kedengarannya Okay. lebih enak kan dibanding yang dulu di basic kita belajar ya. Loh, ini kenapa kok begini? Sebentar. Oke, ya. Nah, so, wait, kok kamunya yang hilang gambarnya? Sebentar, ini Miss Nanda ada yang error ini. Miss Nanda udah share ya. Tadi kayaknya ada ke apa namanya? Error. Oke. Alright, yeah, that's nice. Yeah, better, right? Yang sekarang lebih bagus saat kamu memperkenalkan diri. Nah, I hope when you are in English class in your school later or maybe next, ya,
So you can try to use it when you introduce yourself in front of your teacher and also your friends, ya, in front of the class. Jadi coba pakai ini ya, cara memperkenalkan diri yang ini gitu. Jadi kamu coba dengan cara ini, so itu akan terdengar lebih apa ya? Kayak lebih natural. Oh, Ya. Oke, so now let's practice speaking. Kita cuma ngobrol aja, Pak. yeah. Still have time, kita masih ada waktu, ya. Nah, the first one, I want to ask you, do you feel like making your hobby as a business idea someday? Your hobby is drawing, right? Yeah. Is yeah, so do you feel like making your hobby as a business idea someday? Apakah kamu berpikir feel like itu tuh kayak ingin ya? Jadi feel like itu artinya ingin. Jangan diartikan feel itu kan merasa ya. Itu anehnya bahasa Inggris. Feel merasa, like suka, ya kan? Tapi kalau digabung, feel like ini artinya ingin. Bahasa Inggris seperti itu anehnya ya, hati-hati. Jadi jangan diartikan merasa suka ya, tapi do you feel like apakah kamu ingin making your hobby, membuat hobimu as a business idea someday. Membuat hobimu menjadi ide bisnis satu hari nanti. Someday itu suatu hari. Yes. Someday suatu hari nanti. Nah, cara menjawabnya kalau misalnya yes di sini kan yes I do. If so maksudnya kalau iya, how would it be like to be like? Bagaimana itu? Kalau iya seperti apa? Bisnisnya tuh kayak gimana? Nah, gitu. Butuh waktu untuk menjawabnya? Iya. Oke, misalnya kasih waktu. Susun susun dulu jawaban kamu. Misalnya dengan menjual lukisan, ya kan? Membuat galeri, galeri lukisan gitu. Atau jadi guru menggambar. Ya, untuk Sally, so for Sally, you also have to answer this. Nah, Sally juga ya karena kita latihan speaking, jadi untuk bulan ini misalnya benar-benar fokus di speaking dulu. Misalnya tidak akan apa namanya latih di grammar, tidak akan fokus di grammar, tapi untuk pengucapan, speaking, kosakata. Jadi Sally, tolong ini dijawab yang A. Do you feel like making your hobby as a business idea someday? Apakah kamu ingin membuat hobimu menjadi ide bisnis suatu hari nanti? If so, kalau jawaban Sally misalnya yes, I do, berarti kan iya. Nah, how would it be like to be like? Bagaimana itu akan dilakukan? Jadi kayak kamu mau buat seperti apa? Ah, itu seperti apa mau dibuat gitu ya. Be like to be like itu maksudnya adalah seperti apa mau dibuat gitu. Jadi Sally, tolong dijawab dengan merekam suara. Oke, so see you Sally and bye bye.